꽃이 피었습니다입니다. Halo semua, bagaimana kabar kalian? Ya, gua harap kalian baik-baik saja. Di video kali ini, gua akan membahas drama series yang berjudul Squid Game. Film yang berasal dari negara Korea ini berkisah tentang sebuah permainan yang mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkan uang dalam jumlah yang sangat banyak. Untuk Squid Game Season 1 kali ini berisi 9 episode, dan per episodenya memiliki durasi yang cukup panjang. Jadi nantinya gue akan buat satu episode menjadi satu video agar kalian lebih santuy menontonnya. Oke, tanpa banyak bacot di awal, mari simak video ini sampai habis. Pada awal film diperlihatkan masa lalu seorang anak kecil yang sedang bermain permainan tradisional bernama Squid Game, atau kalau di daerah gua biasa disebut permainan galaksen. Anak ini terlihat sangat mahir dalam permainan tersebut, sehingga ia dapat dengan mudah memenangkan permainan itu. Scene berpindah ke masa sekarang, di mana memperlihatkan seorang pria yang hidupnya selalu merasa kekurangan. Dia bernama Gi-hun. Diceritakan Gi-hun bekerja sebagai supir yang berpenghasilan pas-pasan setelah ia dipecat dari pekerjaan lamanya. Beruntungnya, ia tinggal bersama ibunya yang sangat sabar menghadapi sifat Gi-hun, meskipun ibu Gi-hun sudah tua. Terlihat ibunya memberikan sejumlah uang kepada Gi-hun agar ia membelikan hadiah untuk anaknya yang sedang berulang tahun. Jadi sebenarnya Gi-hun ini sudah bercerai dengan istrinya, dan saat ini anaknya tinggal bersama mantan istrinya tersebut. Oke, lanjut. Di sini Gi-hun yang tak tahu terima kasih, ia meminta lagi kepada ibunya. Karena terlalu baik, ibunya pun memberikan lagi sejumlah uang kepada Gi-hun. Tak sampai di situ, setelah ibunya keluar, Gi-hun juga mengambil kartu ATM milik ibunya. Setelah mendapatkan kartu itu, Gi-hun langsung bergegas menuju mesin ATM yang ditemani oleh salah satu temannya. Beberapa kali saat coba memasukkan kode PIN, terlihat Gi-hun memasukkan kombinasi angka yang salah. Namun saat Gi-hun memasukkan kombinasi angka sesuai tanggal lahir anaknya, ia pun berhasil dan langsung menguras semua tabungan milik ibunya. Kemudian setelah berhasil mendapatkan uang, Gi-hun pun pergi ke tempat favoritnya, yakni tempat bermain judi pacuan kuda. Dalam beberapa permainan, Gi-hun mengalami kekalahan, sehingga hal itu membuatnya menjadi stres. Terlihat ketika orang yang sedang mengantri di belakangnya, orang itu ikut kena semprot akibat ia menyuruh Gi-hun untuk segera menulis taruhannya. Dan akhirnya dengan semua uang yang tersisa, Gi-hun berhasil memenangkan judi pacuan kuda. Lalu saat mengambil uang di kasir, Gi-hun tanpa ragu memberikan uang kepada mbak-mbak kasir. Ketika di luar dengan gayanya yang macam bos besar, Gi-hun menelpon anaknya untuk mengabarkan bahwa ia akan memberikan sebuah hadiah kepada anaknya. Namun secara tak diduga, tiba-tiba saja debt collector datang menghampiri Gi-hun. Gi-hun yang terlihat ketakutan, ia pun berlari dan berusaha menghindar dari kejaran debt collector tersebut. Di tengah pelariannya, tanpa sengaja Gi-hun menabrak seorang wanita, sehingga mereka berdua pun terjatuh. Akhirnya Gi-hun tertangkap juga oleh debt collector itu di sebuah toilet dan langsung dipukuli, akibat ia berusaha untuk kabur. Kemudian debt collector itu pun menagih hutang Gi-hun. Namun saat Gi-hun merogoh saku bajunya, secara tak diduga uang yang dihasilkan dari judi tadi sudah tidak ada di sakunya. Dan Gi-hun baru menyadari kalau wanita yang ditabraknya barusan ternyata adalah pencopet. Lalu karena tak bisa membayar hutangnya, si debt collector memberikan surat perjanjian, yang mana isi surat itu adalah jika Gi-hun tak dapat melunasi hutangnya dalam waktu 1 bulan ke depan, debt collector tersebut akan mengambil ginjal dan mata Gi-hun sebagai gantinya. Lalu tanpa rasa malu, Gi-hun kembali lagi ke kasir judi untuk meminta uang yang sudah ia berikan kepada mbak-mbak kasir tersebut. Scene pun berpindah. Di sebuah tempat bermain dengan uang yang dimintanya kembali, Gi-hun bermain mesin capit, yang nantinya jika ia mendapatkan boneka dari mesin capit tersebut akan dijadikan hadiah untuk anaknya. Tetapi sayangnya meski sudah mencobanya berkali-kali, Gi-hun tetap saja gagal mendapatkan boneka. Beruntungnya di sana ada seorang anak kecil yang bersedia membantunya untuk mendapatkan hadiah.
Hingga akhirnya dengan bantuan dari anak kecil itu, Gihun berhasil mendapatkan hadiah. Jelas saja Gihun pun merasa sangat senang, meskipun ia tidak tahu apa yang ada di dalam kotak hadiah tersebut. Malam harinya di sebuah kedai pinggir jalan, Gihun menemui anaknya dan memberikan kotak hadiah yang ia dapatkan sebelumnya. Oh ya, anaknya Gihun ini bernama Gayong. Lalu ketika Gayong membuka kotak hadiah tersebut, ternyata isi di dalamnya adalah korek api berbentuk beceng. Karena dirasa Gayong tidak membutuhkan benda tersebut, akhirnya Gihun memutuskan untuk mengambilnya kembali. Setelah itu, Gihun mengantarkan Gayong pulang ke rumah mantan istrinya. Tampak mantan istrinya sangat membenci Gihun, sehingga untuk mengantar Gayong sampai ke dalam saja ia tak mengizinkannya. Kemudian ketika ingin naik kereta untuk pulang, lagi-lagi nasib apes menimpa Gihun, yang mana dirinya ketinggalan kereta, sehingga hal itu membuat ia harus menunggu kereta berikutnya. Ketika sedang menunggu, tanpa diduga seorang pria asing menghampiri Gihun. Pria itu datang dengan tujuan untuk mengajak Gihun bermain permainan dakji. Pria asing tersebut mengatakan, jika Gihun berhasil memenangkan permainan tersebut, pria itu akan memberikan hadiah sebesar 100.000 won. Begitupun sebaliknya, jika Gihun yang kalah, maka ia harus membayar 100.000 won kepada pria asing tersebut. Karena hadiah dalam permainan itu membuatnya tergiur, Gihun pun tertarik dan menyetujui ajakan pria asing tersebut. Baru saja permainan dimulai, terlihat Gihun sudah kalah dari pria asing itu. Namun karena tidak memiliki uang untuk membayar, akhirnya pria asing itu menampar Gihun sebagai ganti untuk membayarnya. Bukannya menyerah, Gihun semakin bersemangat memainkan permainan tersebut. Meskipun ia harus menerima tamparan berkali-kali karena dirinya tak memiliki uang untuk membayar. Hingga suatu ketika Gihun berhasil memenangkan permainan tersebut. Jelas saja Gihun yang sudah naik pitam, ia pun langsung ingin menampar pria asing itu. Namun seketika itu juga pria asing tersebut menahan tangan Gihun dan mengeluarkan uang 100.000 won untuk membayar Gihun. Setelah selesai bermain, pria asing itu kembali mengajak Gihun memainkan sebuah permainan yang bisa menghasilkan uang lebih banyak lagi. Namun karena dirasa cukup puas setelah mendapatkan banyak uang hari ini, Gihun pun menolaknya. Akan tetapi, secara mengejutkan pria itu pun berdiri dan menyebutkan identitas sampai riwayat hidup Gihun dengan benar. Seketika Gihun pun merasa kebingungan dan bertanya-tanya, mengapa pria asing yang tidak ia kenal bisa mengetahui semua tentang dirinya. Bukan hanya itu saja, pria asing itu juga menjelaskan bahwa hari ini Gihun telah menandatangani surat penyerahan organ kepada debt collector. Lalu pria asing tersebut memberikan sebuah kartu yang bertuliskan nomor telepon. Dan setelah itu tanpa banyak kata pria asing itu meninggalkan Gihun di sana. Di perjalanan pulang ia mampir ke toko milik ibu dari sahabatnya untuk membeli ikan. Lalu ketika Gihun melihat foto sahabatnya, ia pun bertanya kepada ibunya di mana keberadaan anaknya saat ini. Dengan sedikit sinis ibu sahabatnya itu menjawab, jika sekarang anaknya sedang sibuk berbisnis di luar negeri. Setelah itu, Gihun pun melanjutkan perjalanan pulang. Namun di tengah perjalanannya, tanpa sengaja ia melihat seekor kucing yang sedang kelaparan. Lantas ia pun berhenti dan memberikan sepotong ikan yang dibelinya barusan. Meski memiliki sifat yang bangsat, tetapi Gihun tak lupa berbagi rezeki kepada sesama makhluk hidup. Walaupun itu ia dapatkan dari cara yang salah. Sesampainya di rumah, Gihun memberikan uang yang ia hasilkan kepada ibunya. Sontak ibunya pun bertanya-tanya dari mana Gihun bisa mendapatkan uang sebanyak ini. Dengan nada tinggi Gihun pun menjawab bahwa ia mendapatkan uang tersebut dari hasil kemampuannya sendiri. Namun ketika ibunya memberitahu bahwa anaknya akan ikut pindah bersama ibu dan ayah tirinya ke luar negeri, seketika itu juga Gihun pun terdiam membisu. Lantas ibunya pun menyuruh Gihun untuk mencari pekerjaan yang memiliki penghasilan lebih, agar Gihun bisa mendapatkan kembali hak asuh anaknya. Di dalam kamar sambil melihat foto anaknya, Gihun juga kepikiran atas perkataan ibunya barusan. Akhirnya ia memutuskan untuk menghubungi nomor yang ia dapatkan dari pria asing sebelumnya, dan berniat untuk ikut ke dalam sebuah permainan yang ditawarkan kepadanya. Namun di sini kita belum tahu permainan apa yang dimaksud pria asing tersebut.
Singkat cerita, Gihun telah dijemput oleh seseorang yang memakai sebuah topeng. Lalu tanpa ragu sedikit pun, Gihun masuk ke dalam mobil tersebut. Akan tetapi ketika di dalam, tiba-tiba saja sebuah gas keluar dan membuat Gihun tertidur saat itu juga. Scene pun berpindah. Secara mengejutkan, tiba-tiba saja terdengar suara musik yang membuat Gihun terbangun. Dan ternyata bukan hanya Gyun saja. Di sana terlihat banyak orang yang akan ikut serta dalam permainan tersebut. Terlihat juga banyak penjaga yang memakai kostum dan topeng sedang mengawasi para peserta. Saat sedang berjalan, langkah kaki Gihun pun terhenti ketika melihat seorang kakek tua yang ikut berpartisipasi. Lalu Gihun mengatakan kepada si kakek agar sebaiknya ia menikmati masa tuanya dengan makan makanan enak yang dibuatkan oleh menantunya dan juga menikmati tingkah lucu dari cucunya. Sontak kakek itu malah balik bertanya, apakah orang tua Gihun menikmati masakan yang dibuatkan oleh istri Gihun? Sambil menelan ludah, seketika itu juga Gihun pun terdiam. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba saja terjadi keributan antar peserta. Dan ternyata seorang pria bertato sedang ribut dengan wanita yang mencuri uang Gihun di tempat judi pacuan kuda kemarin. Agar lebih mudah kita sebut saja pria bertato itu dengan sebutan Bang Jago dan wanita itu bernama Saebyok. Usut punya usut, ternyata Saebyok ini bekerja kepada Bang Jago sebagai pencopet. Namun kini Saebyok tidak lagi bekerja dengan Bang Jago. Itulah alasan mengapa Saebyok dipukuli oleh Bang Jago. Lalu Gihun yang melihat hal itu pun menghampiri Saebyok dan memintanya untuk mengembalikan uang Gihun yang telah Saebyok curi kemarin. Namun di tengah keributan mereka, tiba-tiba saja suara bel berbunyi serta dibarengi dengan kedatangan para penjaga. Di sini salah satu penjaga itu menyambut para peserta dan memberitahu bahwa peserta akan memainkan 6 permainan dalam waktu 6 hari. Penjaga itu menambahkan, barang siapa yang bisa memenangkan semua permainan itu, ia akan mendapatkan uang tunai dalam jumlah yang sangat banyak. Para peserta awalnya tidak percaya dan mulai bertanya-tanya, dikarenakan mereka semua dibawa dengan cara seperti diculik. Hingga salah satu peserta bernama Sangwo mengatakan jika dirinya sangat tidak percaya dan meminta kepada penjaga agar membuat dirinya percaya. Namun ketika penjaga itu menayangkan beberapa video peserta yang mengikuti permainan dakji, sontak mereka semua pun terdiam. Dan ternyata semua peserta yang berpartisipasi dalam permainan ini adalah orang-orang kusut yang terlilit hutang dengan nasib di ujung tanduk. Lalu peserta lain menanyakan tentang permainan apa yang akan dimainkan. Akan tetapi untuk menjaga keadilan dalam bermain, penjaga itu pun merahasiakannya. Gihun juga bertanya perihal jumlah uang yang akan didapatkan jika memenangkan permainan tersebut. Seketika itu celengan besar berbentuk babi turun di atas para peserta. Penjaga itu akan memberitahu jumlah uang yang terakumulasi di setiap akhir permainan. Para peserta pun mulai menandatangani surat kontrak bermain. Dalam surat kontrak itu terdiri dari 3 pasal. Yang pertama, peserta tidak boleh berhenti bermain. Yang kedua, jika peserta menolak bermain akan langsung dieliminasi. Dan yang ketiga, permainan dapat dihentikan apabila sebagian besar dari peserta menyetujuinya. Di sini tampak Gihun merasa ragu ketika hendak menandatangani surat tersebut. Akan tetapi saat melihat si kakek yang tanpa ragu menandatangani surat itu, Gihun pun tidak mau kalah darinya. Tak berselang lama lewat sebuah toa, penjaga menginfokan bahwa permainan akan segera dimulai. Para peserta kemudian dibawa ke sebuah ruangan yang terlihat sangat indah, sehingga membuat mereka semua takjub akan hal itu. Terlihat seorang pria bertopeng hitam, kita sebut saja frontman, sedang memperhatikan para peserta dari balik layar monitor yang sangat besar. Sebelum memasuki arena permainan, wajah para peserta juga ikut difoto untuk menandai jika nanti mereka telah tersingkir dari permainan. Sesampainya di dalam arena permainan, secara tak diduga Gihun bertemu dengan sahabat lamanya, yang tak lain adalah Sangwo. Jelas saja Gihun merasa bingung dengan adanya Sangwo di sana. Sedangkan beberapa hari yang lalu, Ibu Sangwo mengatakan kepada Gihun bahwa Sangwo saat ini sedang berbisnis di luar negeri. Namun karena permainan akan segera dimulai, Sangwo pun tak menghiraukan perkataan Gihun. Untuk permainan pertama ini bernama lampu merah, lampu hijau, di mana saat penjaga mengatakan lampu hijau,
Para peserta diperbolehkan bergerak maju ke arah garis finish. Namun apabila penjaga mengatakan lampu merah, para peserta harus berhenti tanpa ada gerakan. Jika ketahuan, maka para peserta akan langsung dieliminasi saat itu juga. Di sana terlihat dua orang pemuda sedang bertaruh siapa yang akan sampai garis finish lebih dulu. Kita sebut saja pria yang berambut kuning Falcon dan yang satu lagi Paltit. Dan permainan lampu merah lampu hijau pun dimulai. Dengan cepat si Falcon lari di garis depan. Akan tetapi pada saat penjaga mengatakan lampu merah, ia pun berhenti mendadak. Sehingga hal itu membuat dirinya hilang keseimbangan. Dan hal yang mengejutkan pun terjadi. Yang mana pada saat suara tembakan berbunyi, si Falcon tiba-tiba saja tersungkur jatuh. Namun Paltit yang belum menyadari kalau si Falcon sudah mati tertembak, ia pun masih mengejeknya. Dan ketika Falcon memuntahkan darah, jelas saja membuat Paltit menjadi panik dan kabur. Akan tetapi, wanita yang terkena cipratan darah Paltit pun ikut panik dan langsung berteriak histeris. Sehingga hal itu memicu keributan di sana. Satu persatu para peserta yang berlari berhamburan ditembaki hingga tewas. Dan pada permainan ini membuat jumlah peserta berkurang cukup drastis karena mereka tidak tahu kalau tereliminasi akan langsung dibunuh. Sambil menikmati whisky, frontman terlihat sedang asik menyaksikan permainan dari balik layar. Lalu saat permainan itu kembali dimulai, dengan santainya kakek tua itu berjalan ketika penjaga mengatakan lampu hijau. Sontak para peserta yang lain pun mengikuti si kakek. Di sisi lain, Gi-hun sedang mendapatkan masalah, di mana tubuhnya tertindih oleh salah satu mayat peserta yang tertembak. Dan tempo permainan pun juga mulai berubah menjadi lebih cepat. Beruntungnya Sang Wo memberitahu Gi-hun untuk mengikuti seseorang dari belakang, agar Gi-hun terhindar dari pendeteksian boneka tersebut. Gi-hun pun akhirnya mulai bangkit dan berlari. Di lain sisi, tanpa diduga Sae-byok berlindung di balik tubuh Bang Jago dan mengancam akan menggerakkan kepalanya jika ia berani macam-macam. Akan tetapi di sini Sae-byok malah menarik rambut Bang Jago hingga ia terjatuh. Lagi-lagi Gi-hun mendapatkan masalah, di mana seorang peserta yang belum tewas setelah tertembak menarik kaki Gi-hun dan memohon agar dirinya diselamatkan. Karena melihat waktu yang tersisa 1 menit lagi, Gi-hun pun berlari meninggalkan peserta tersebut. Singkat cerita, Sang Wo, Sae-byok, Bang Jago, dan si kakek pun berhasil mencapai garis finish. Di detik-detik akhir permainan, saat Gi-hun sedang berlari, ia tidak sengaja menginjak tangan mayat peserta, sehingga membuatnya hampir saja terjatuh. Namun beruntungnya ia diselamatkan oleh salah satu peserta dan berhasil mencapai garis finish bersama dengan orang yang menyelamatkannya. Para peserta yang belum sampai garis finish pun akhirnya ditembaki hingga tewas. Dan film Squid Game episode 1 pun selesai. Permainan apakah yang akan dimainkan selanjutnya?